bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qal ar-ruknu sabi'u as-sujudu marrataini. Boleh? Ya. Ar-ruknu sabi'u, rukun yang ketujuh dari rukun salat, as-sujudu marratain, sujud sebanyak 2 kali. Sujud 2 kali, yang lainnya hanya sekali. Ada hikmahnya, bukan dalam kitab Uzhatul Majalis. Hikmah kenapa sujud 2 kali sedangkan ruku i'tidal ini sekalian. Diceritakan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi, memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk mereka sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan karena perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin, tidak mau dan menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang membangkang kepada Allah. Ketika malaikat bangkit dari sujudnya dan mereka mengetahui iblis tidak mau sujud, fasajadu saniyatan, maka mereka para malaikat kembali sujud kedua kalinya, syukran lillah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai makhluk yang tidak membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud yang pertama sujud kepada Nabi Adam karena perintah. Sujud yang kedua ungkapan syukur malaikat kepada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai makhluk yang tidak membangkang sebagaimana iblis. Itu hikmah kenapa sujud 2 kali. Cuma ulama mengatakan semuanya ta'abudiyah. Arti ta'abudi ya memang dari sononya deh. Ya, perintahkan sujud sebanyak 2 kali. Wa huwa sujud lughatan, secara bahasa at-tanamun, at-tatamun, inkhafad, yaitu merundukkan, merendahkan. Wal mail, dan condong, itu sujud secara bahasa, merendahkan. Wakila, ada pendapat al-khudu, al-khudu itu merendahkan diri. Wat tadallul, dan menghinakan. Menghinakan, merendahkan diri di hadapan Allah. Lughatan sujud begitu. Wa syar'an, secara syar'an sujud itu wad'ul musalli, meletakkan orang yang salat, jabhatahu, dahinya, ala musallahu, di atas tempat salatnya. Jadi sujud itu adalah orang yang salat meletakkan dahinya di atas tempat salatnya. Itu namanya sujud. Syurutus sujud tis'atun, syarat-syaratnya sujud ada 9. Ini salah satu yang 9 tidak terpenuhi, maka sujudnya enggak sah. 9-nya harus diperhatikan. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu, rukun yang sebelumnya sah. Ayyasiha, hendaknya sah. Apa? Ma qablahu, rukun yang sebelumnya. Sebelum sujud ngapain? Sebelum sujud i'tidal. I'tidal harus sah dulu. Kalau i'tidalnya enggak sah, maka otomatis yang setelahnya tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, syarat sujud alla yagsida, ia tidak bermaksud atau tidak berniat bihi, dengan sujudnya, ghairahu, kepada selain sujud. Jadi memang turunnya untuk sujud, gak bermaksud kepada selain sujud. Ai, artinya adamul huwi li ghairi, tidak turun untuk selain sujud. Jadi turunnya dia dari i'tidal memang maksud niatnya untuk sujud. Falau sakata ala wajhi,
apabila seorang jatuh ala wajhi, atas wajahnya. Maksudnya apa? Jatuh sampai mukanya jatuh begitu. Au hawa lirruku, atau seorang hawa berkeinginan lirruku, turun untuk ruku. Hawa berkeinginan turun untuk ruku. Fa'aja'alahu, maka kemudian ia menjadikan turunnya itu lissujud, untuk sujud. Lam yakfihi, maka tidak cukup. Dua gambaran ini enggak cukup. Yang pertama, orang jatuh. Ya lagi i'tidal, tiba-tiba pusing jatuh dia. Pas jatuh kan udah pengen arah sujud, betul? Kalian sujud dah. Ini enggak sah. Kenapa? Karena turunnya dia. Niatnya tadi bukan sujud. Maksudnya bukan sujud. Atau gambaran kedua lebih jauh lagi. Niatnya pengen ruku, kemudian menjadikan sebagai sujud. Ini gambarannya jauh sekali. Ruku berada sebelum i'tidal, jauh sekali. Jadi yang jelas, syarat yang kedua apa? Dia tidak bermaksud dengan sujudnya itu kepada selain sujud. Jadi turunnya dia benar-benar dari i'tidal pengen niat sujud. Nah seperti itu. Yang ketiga, syarat sujud ayat suma'inna fihi, iyah tuma'ninah di dalamnya. Ketika sujud tuma'ninah, apa tuma'ninah? Sukunul a'dha fi mahalliha. Diqadri subhanallah, diamnya anggota badan di tempatnya. Di tempatnya sujud, ya tempatnya sujud. Diqadri dengan ukuran paling minimnya bacaan subhanallah. Yang paling bagus, yang afdal ya bacaan sujud, zikirnya dibaca secara sempurna. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Jadi imam 3 kali dibaca. Kalau ente sholat sendiri panjangin enggak apa-apa itu. Baca 11, baca doa lagi yang lain panjangin enggak apa-apa. Nah, Nabi SAW bersabda, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid fa aksiru fihi du'a. Kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah waktu dia dalam keadaan sujud, kata Nabi. Maka perbanyak doa di dalamnya. Ini bagi orang yang sholatnya sendiri aja. Kalau dia jadi imam, nah jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari 3 zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau makmum ya enggak apa-apa, terusin dah. Kalau imamnya belum bangkit, terusin baca sebanyak-banyaknya. Ya. Yang keempat, syarat daripada sahnya sujud antakuna tuma'ninatu yakinan, ada tuma'ninanya itu adalah yakin. Tuma'ninanya syarat, yakin ketika tuma'nina itu harus juga syarat. Jangan ragu. Anda tadi sujud tuma'ninah apa kagak ya? Berarti apa? Belum yakin. Kalau belum yakin gimana? Wajib kembali kepada sujud sehingga tuma'ninah menjadi yakin. Jadi nggak boleh tuh seorang melewati satu rukun dari rukun sholat ma'asyak dalam keadaan ragu, nggak boleh. Apalagi yakin ninggalin lebih-lebih. Keadaan ragu nggak boleh. Melalui satu rukun sholat ma'asyak dalam keadaan ragu nggak boleh. Yang kelima, syarat daripada sujud ayyasjuda, ia sujud ala sab'ati a'dha'in, di atas 7 anggota badan. Dia sujud di atas 7 anggota badan. Anggota tulangnya. Nabi bilang apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 tulang. Apa? Yang pertama al-jabha, jidat, dahi. Yang kedua dan yang ketiga wabutunil yadain, perut kedua tangan. Ini nih. Ya, lapaknya sama jari-jarinya. Enggak boleh begini sujudnya nih. Dengklek tarik itu jangan. Ya, bahaya begini. Sujudnya begini.
Warrukbatain, kedua lutut. Yang keempat dan yang kelima kedua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh wa butuni asabi'ir rijlain, perut jari-jari kedua kaki. Nah, kaki kita nih, jari-jarinya perut-perutnya tuh tempel. Yang batinnya, yang perut-perutnya, paham ya? Bukan begininya, bukan. Begini bahaya juga sujudnya begini nih. Iya, sebegini. Ini wajib kata Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Walladhi yajibu juz'un. Walladhi dan yang wajib juz'un, bagian min kulli wahidin minha, bagian kecil min kulli dari setiap satu minha darinya. Jadi nggak wajib seluruh jidatnya ditempelin, bagian kecil dari jidat nempel cukup. Buat semua seluruh telapak tangan ditempelin, cuma dikit doang yang ditempelin, ya boleh cukup. Enggak semua dengkul wajib ditempelin, dikit aja cukup. Enggak semua jari-jari perut kaki ditempelin, satu doang yang jempol doang misalnya, ya cukup. Ini dari segi wajibnya. Tapi sunnahnya ayas sau'iba, seluruhnya ditempelin. Jidatnya semuanya seluruhnya, biar semuanya kena ibadah. Tangannya juga semuanya, jangan cuma satu doang, biar semuanya kena ibadah. Jadi begitu sunnahnya. Cuma yang wajibnya juz'u aja, bagian aja. Walladhi yajibu, dan yang wajib juz'un, bagian min kulli wahidin, dari setiap satu minha darinya, dari sab'ati Allah. Wala yajibu masalan, nah diterangkan, maka tidak wajib masalan misalnya kullul jabha, seluruh jidatnya. Gak wajib ya semuanya ditempelin, gak. Yang wajibnya hanya bagian kecil aja, asal nempel udah cukup wajibnya. Cuma kita kepengen juga sunnah yang sempurna. Yang sempurnanya semuanya dikenakan. Sebisanya sebanyak-banyaknya begitu. Semua jidat memang gak mungkin ya. Mungkin. Yang keenam, syarat daripada sujud antakuna jabhatuhu maksyufatan, ada dahinya itu terbuka, maksyufatan terbuka. Walau juz'an, walaupun hanya bagian, mimma yasjudu bihi, dengan apa-apa yang ia sujud dengannya. Ya harus dahinya terbuka. Yang sujud ini ya dahinya, kulitnya langsung nempel. Gak boleh dahinya ini tertutup. Ya, orang misalnya pakai peci begini nih, kan ada begini ya. Ada gak begini nih? Ada. Orang pakai peci begini. Ini yang sujud pecinya namanya deh. Gak boleh, karena yang wajib ditempelkan ke tempat sujud adalah dahi, walaupun hanya bagian kecil. Jadi wajib dibuka. Makanya syaratnya apa? Antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ada dahinya itu terbuka. Iya, walaupun bagian mimma dari apa-apa yasjud yang ia sujud bihi dengannya. Bagian kecil aja nggak apa-apa. Ya, boleh hanya yang sujud pecinya tertutup semuanya, nggak kena sama sekali dahinya, nggak boleh. Tapi kalau bagian ada yang kena sujud ya cukup. Tapi afdalnya apa? Diangkat dikit kalau sholat. Ya, begitu. Sama ketika pakai imamah juga demikian. Kemudian yang ketujuh, syarat daripada sujud alla yasjuda ala syai'in, ia tidak sujud di atas sesuatu yataharraku yang bergerak biharakatihi dengan gerakannya, atau fi imamatihi seperti ujung imamahnya, au kummihi atau lengan bajunya, Jadi nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya, yang bersambung dengannya. Contohnya apa? Biasanya si sorban. Ya, sorban kalau ditempel kayak begini boleh ya, sunnah apa-apa. Cuma hati-hati ketika sujud, jangan sorbannya ini jadi tempat sujud. Ya, kan banyak orang nggak belajar begitu. Mau dilihat kotor nih bubinnya.
korbannya dilebarin dikit sama dia. Padahal nempel sama dia, dijadikan sebagai tempat sujud, maka hukumnya nggak sah. Kenapa? Dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Nah, korban-sorban yang nempel, kalau dia diri ikut diri juga, bergerak juga dengan gerakan dia. Lain hanya kalau sorbannya taruh di bawah. Ya, di sini ya, ini bukan jadi masalah. Tentang peletakan sorban dibahas sama ulama. Kalau misalnya di tempat kita itu nggak ada sutroh atau sutrohnya penghalangnya jauh, boleh diletakkan taruh bawah. Kan dalam kitab Fushul Karim pembahasan yang sangat panjang sekali. Bahkan ulama Hadramut mereka taruh di bawah semua. Ya, seperti itu. Khawatir mungkin tergelincir. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sunnah, karena cukup dengan kita pakai baju. Seperti ini ada pendapat mengatakan ya termasuk bagian daripada sorban gitu. Ya, tapi ada yang bilang begini, ya nggak apa-apa. Bukan tempat perdebatan saling menyalahkan. Ya, kalau taruh bawah berarti sudah ada bukan sorban. Ya, kan dijadikan sorban nggak dapat pahala. Nggak demikian juga. Tapi kalau misalnya kita jadikan sebagai sutra penghalang, itu sunnah juga. Karena kita sholat di depan kita nggak ada penghalang jauh, itu makruh juga hukumnya. Ya, yang kita saksikan mereka ulama Hadramut taruh bawah semua, rata-rata semuanya. Ya, taruh bawah. Tapi boleh juga ditaruh atas. Dengan catatan harus yakin nanti ketika sujud jangan sampai sujud di atas sorbannya. Itu nggak sah sujudnya. Kemudian yang ke-8 daripada syaratnya sujud irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Irtifa'u tinggi asafilihi bagian belakangnya atas bagian depannya. Bagian belakang tuh bokong tuh harus berada lebih tinggi dari bagian depannya. Apa depan? Nah, sini katakan asafiluhu bagian belakangnya al-ajizah bokongnya. Alihi bagian depannya al-katifani dua pundak war-ra'su dan kepala. Ya harus orang yang sujud bokongnya mesti lebih tinggi posisinya dari kedua pundak dan kepala. Sujud kan apa? Kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kepala yang kita anggap mulia, orang sentuh kita marah bisa berantem, ya kan begitu. Ini ditaruh di bawah, ditaruh di tempat alas kaki, ya. Ini bokong tempat keluarnya kotoran depan belakang taruh di atas. Makanya nggak sah orang kalau yang sujudnya sejajar, dia sujud di anak tangga misalnya, ya, sehingga kedua pundak dan kepalanya sejajar dengan bokongnya, maka nggak sah di situ. Dia harus bagian belakang lebih tinggi. Yang ke-9 syarat daripada sujud adalah at-tahamul bi ra'si, at-tahamul menekan bi ra'sihi dengan kepalanya. Artinya kepalanya benar-benar diletakkan ditaruh tuh. Bihaitsu law sajada sekiranya apabila dia sujud ala qit'atin atas qit'ati kutnin sepotong daripada kapas dan kabasat maka akan gepeng. Ya. Benar-benar jidatnya ditaruh dilepas. Ya, ditekan sedikit. Kalau ada kapas di bawahnya digepeng. Artinya apa? Nggak ditahan. Kalau misalnya sujudnya ditahan sama dia sekedar nempel, wah dikotor deh ya. Ditahan sama tangan kanan, tangan kiri, ke orang pusap gitu ya. Coba tempelin dikit dong, ya nggak bisa. Sujud harus diletakkan daripada kepalanya. Tahammul ditekan sedikit. Bihaitsu sekiranya lau sajada apabila dia sujud ala qit'ati gudnin atas daripada potongan kapas dan kabasat maka akan gepeng rata. Jadi 9 namanya syarat-syarat sujud. Ada 9 harus terpenuhi semuanya. Salah satu enggak terpenuhi maka sujudnya tidak sah.